Halo Indonesia, saya Kristianto Yin Oni, salam NKRI. Kali ini saya ingin menjawab komentar dari Abang Juntak. Abang Juntak ini semalam berkomentar di video saya, video terbuka untuk Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Dan beliau terkesan membela Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim ya. Saya bacakan dulu nih. Bro Yin Oni, Anda harus lahir baru dulu, baru Anda ngerti apa arti amanat agung. Saya tidak semua setuju statement beliau. Beliau yang dimaksudkan di sini Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim ya. Namun semua itu bertolak dari ketidakadilan yang dilakukan penegak hukum. Keselamatan harus diberitakan, bro. Menurut saya, Anda tidak punya ilmu untuk mengkritik Pak Saifuddin. Saran saya, Anda harus belajar banyak, bro Oni. Mungkin pada Pendeta Mel Atok. Oke. Begini Abang Juntak. Yang pertama Anda katakan lahir baru. Bro Yin Oni, Anda harus lahir baru. Lahir baru yang Abang Juntak maksudkan ini seperti apa gitu ya? Lahir baru dalam artian harafiah yaitu dibaptis, atau lahir baru dalam artian batiniah? Ini juga perlu dijelaskan. Kalau lahir baru dalam artian harafiah yaitu baptisan air, Abang Juntak, saya 2 kali baptis ya. Pertama kali saya baptis di Kupang, Gereja Kemah Kesaksian Kupang, salah satu gereja yang terkenal di Kupang ya. Kemudian saya baptis yang kedua di Bogor ya. Kenapa saya baptis ulang? Karena ketika saya di Bogor, saya melihat ada saudara-saudara saya yang dibaptis. Saya lantas merasa bahwa ketika saya dibaptis pertama kali di Kupang itu hanya ikut-ikutan gitu. Jadi kalau lahir baru yang Anda maksudkan dalam artian harafiah, yaitu baptisan air, saya 2 kali dibaptis. Umumnya orang Kristen itu kan 1 kali dibaptis sebagai tanda, simbol bahwa orang itu sudah menyerahkan diri untuk lahir baru. Saya 2 kali ya. Terus yang kedua, Abang Juntak ini mengatakan Anda harus mengerti apa arti amanat agung. Amanat agung. Karena itu pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saya hafal di luar kepala ya. Saya hafal di luar kepala apa yang Anda maksudkan dengan amanat agung itu. Saya tidak semua setuju statement beliau, namun semua itu bertolak dari ketidakadilan yang dilakukan oleh penegak hukum. Loh, kalau ada rasa ketidakpuasan terhadap aparat penegak hukum, ya kritiknya ke aparat penegak hukum dong. Ya. Begitu Abang Junta. Bukan menyinggung agamanya yang sebelumnya dianutnya gitu. Itu salah sasaran, salah alamat, salah kaprah ya. Tidak seperti itu. Lagian begini ya, menurut pemahaman Kristen, jangan Anda membalas jahat dengan jahat. Ini kan kesannya membalas jahat dengan jahat. Kalau menurut Anda yang dilakukan oleh Pak Yahya Waloni itu tidak baik, tidak benar, jahat, ya jangan kau ikuti. Kalau kau ikuti, lantas bedanya apa Anda dengan Pak Yahya Waloni? Gak ada bedanya toh. Tuh, kalau Anda orang Kristen, Anda tentu paham firman Tuhan bilang jangan balas jahat dengan jahat. Ya. Ada juga yang bilang selama ini ustadz-ustadz menyerang iman Kristen, Anda diam. Hei, saya ini yang paling keras menentang ustadz-ustadz. Tapi saya selalu menekankan cara pandang agama dari perspektif kebangsaan. Karena kita ini bangsa yang berbineka tunggal ika. Ya. Kenapa saya menanggapi Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim? Karena cara seperti ini, cara beragama yang saling menyerang seperti ini jelas membangkitkan permusuhan sara. Dan permusuhan sara ini berpotensi menghancurkan bangsa kita, bro. Abang, ya. Maksud saya, apapun agama Anda, sudahlah itu dapur Anda gitu loh. Mau masakannya enak atau tidak enak, mau masakannya manis atau pahit, itu makanan Anda. Dapur orang
masakan orang itu enak atau tidak enak, masakannya itu rasanya pahit atau manis, itu dapur orang. Anda tidak punya wewenang untuk mengintervensi dapur orang. Makanya dalam video terbuka saya kepada Pak Saifuddin Ibrahim, saya menekankan cara beragama, ya. Nilai tambah apa yang didapat oleh umat Kristen dengan statement-statement Pak Saifuddin Ibrahim yang mengkritisi isi kitab suci Al-Quran? Nilai tambah apa yang didapat oleh umat Kristen? Iman umat Kristen semakin bertumbuh, orang Kristen menjadi lebih diberkati, menjadi semakin kaya raya, begitu? Atau orang Kristen dengan Pak Saifuddin Ibrahim itu mengkritisi isi kitab suci Al-Quran, orang Kristen akan semakin dekat dengan Sang Pencipta, seperti itu? Nggak ada, ya. Itu sama sekali tidak memberikan nilai tambah kepada iman Kristen. Justru membangkitkan permusuhan SARA, itu pasti. Dan permusuhan SARA inilah yang saya tentang dari siapapun, entah itu dari seorang pendeta, entah itu dari seorang ustadz, dari siapapun juga. Jangan seperti itu. Pelajarilah cara-cara beragama yang benar di negara yang berbineka tunggal ika ini. Karena mereka mengintervensi agama saya, mereka mengkritisi kitab suci saya, lantas saya juga mengkritisi kitab suci mereka. Itu bukan cara yang bijaksana. Ya. Itu bukan cara yang disarankan oleh ajaran agama Kristen. Ajaran kitab suci Alkitab jelas. Jangan Anda membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau menurut Anda statement-statement dari tokoh-tokoh agama lain itu jahat, ya, menyerang kitab suci, iman Kristen, ajaran-ajaran teologi Kristen. Kalau Anda merasa itu jahat, jangan Anda ikuti cara mereka. Kalau Anda ikuti cara mereka, lantas bedanya Anda dengan mereka apa? Ya, itu yang ketiga. Terus, keselamatan harus diberitakan, bro. Ya, saya sepakat. Keselamatan harus diberitakan. Kan saya juga bilang bahwa tugas kita adalah menyampaikan pesan-pesan moral. Ya, kalau orang mau terima, syukur, alhamdulillah, puji Tuhan. Kalau orang tidak terima, ya sudah. Tugas kita hanya memberitakan, menyampaikan. Kita tidak punya hak untuk memaksakan orang mengikuti cara pandang kita. Kita tidak punya hak memaksakan orang untuk mengikuti pemahaman agama kita. Jadi keselamatan harus diberitakan, saya setuju. Statement saya untuk Pak Saifuddin Ibrahim, kalau Anda mendapat anugerah keselamatan dari Yang Maha Kuasa, itu milik Anda. Tidak bisa Anda bagikan itu kepada seseorang meskipun itu saudara kandungmu. Meskipun itu ayah dan ibu kandungmu. Nggak bisa Anda bagikan ke mereka. Penjelasan saya sederhana sekali, bahwa Anda tidak bisa memindahkan seseorang dari dunia ke surga. Nggak bisa. Kewajiban kita adalah memberitakan, menyampaikan pemahaman-pemahaman yang benar. Kalau diterima ya syukur, alhamdulillah, puji Tuhan. Kalau nggak diterima, sudah. Tugas kita hanya menyampaikan amanat agung. Tugas tokoh-tokoh agama adalah menyampaikan. Diterima syukur, tidak diterima tugasnya sudah selesai. Karena tugasnya menyampaikan. Begitu. Ya, Abang Juntak, saya sepakat bahwa keselamatan harus diberitakan. Tapi tugas kita adalah beritakan, bukan memaksa orang untuk mengikuti pemahaman kita. Dan kita tidak akan bisa memindahkan seseorang dari dunia ke surga. Begitu. Menurut saya Anda tidak punya ilmu untuk mengkritik Pak Saifuddin. Oke, Pak Saifuddin Ibrahim. Ilmu yang bagaimana? Pak Saifuddin Ibrahim ini kan latar belakang guru besar agama Islam. Jadi ilmu yang Abang Juntak maksudkan ini ilmu yang bagaimana? Ilmu tentang agama Islam? Menurut saya, ya semalam juga sudah saya singgung, setelah saya sudah berpindah agama, maka saya tidak berhak lagi untuk mengoreksi agama sebelumnya yang saya anut. Ya. Tidak etis seperti itu. Itu cara beragama yang salah. Atau ilmu yang
Abang Juntak maksudkan ini ilmu yang seperti apa? Ilmu pemahaman Alkitab? Aduh. Saya sebenarnya sudah rencana untuk ngomong ya secara vulgar ya, belak-belakan soal ini, tapi kemudian saya sadar kembali bahwa kalau saya ngomong tentang diri saya ini nantinya terkesan sombong gitu ya, terkesan menyombongkan diri. Jadi sudahlah. Ya, Abang Zunta, saya hanya mau sampaikan bahwa saya sudah keluar masuk 3 sekolah Alkitab. Dan saya sudah bolak-balik Alkitab. Saya kira cukup itu aja lah ya. Dan untuk mengkritisi orang-orang yang seperti ini, sebenarnya saya menanggapi Pak Saifuddin Ibrahim ini karena statement-statement beliau, cara beliau mencoba mengintervensi isi Al-Quran, kitab suci Al-Quran, ya, karena ini berpotensi membangkitkan permusuhan sara, ya, jadi saya lebih berfokus ke itu, menjaga bangsa dan negara kita agar bangsa ini tidak hancur oleh permusuhan sara seperti itu. Jadi ilmu seperti apa yang Abang Juntak ini maksudkan? Saran saya, Anda harus belajar banyak Bro Oni, mungkin dari Pendeta Mel Ato. Pendeta Mel Ato itu mantan preman. Dia sebelum bertobat saya sudah duluan. Begitu ya. Bukan berarti dalam artian bahwa saya merasa lebih baik dari Pendeta Mel Ato. Bukan itu. Tapi kalau Anda merekomendasikan saya untuk belajar menimba ilmu dari Pendeta Mel Ato, saya kira ya, saya termasuk salah satu yang suka dengan Pendeta Mel Atok ya. Saya suka karena beliau itu dulunya nakal ya, termasuk salah satu anak nakal di Kupang NTT. Tapi beliau merasa terpanggil, kemudian mengalami suatu perubahan hidup yang sangat drastis. Ya, itu luar biasa menurut saya, dan itu yang membuat saya mengagumi Pak Pendeta Mel Atok. Begitu. Tapi saya kira kalau Abang Juntak ini menantang saya seolah-olah membanding-bandingkan dalamnya ilmu Pak Pendeta Mel Atok dengan saya, atau dalamnya ilmu Pak Saifuddin Ibrahim dengan saya, nggak begitu. Saya melihat agama itu dari perspektif kehidupan berbangsa. Bangsa kita ini bangsa yang berbineka tunggal ika. Bangsa kita ini sudah selesai dengan perdebatan seputar perbedaan suku, ras, agama, dan antar golongan. Ya, sudah ada Sumpah Pemuda, satu tumpah darah tanah air Indonesia, satu bangsa-bangsa Indonesia, satu bahasa-bahasa Indonesia. Berbeda-beda suku, ras, agama, antar golongan, tapi kita satu Indonesia. Sudah selesai itu. Jadi nggak perlu kita berdebat soal-soal keyakinan. Nggak perlu kita berdebat soal-soal agama. Sudah, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Marilah kita hidup sebagai saudara dalam kemanusiaan, dalam satu bangsa yang berbineka tunggal ika. Selesai. Intinya bahwa cara penyampaian Pendeta Saifuddin Ibrahim yang mengintervensi, mengoreksi, bahkan sampai meminta agar isi Quran itu, isi kitab suci Al-Quran itu direvisi, itu tidak memberikan nilai tambah apa-apa kepada iman Kristen, ya. Dan saya menanggapinya dari sudut pandang kebangsaan, bahwa kita ini, bangsa Indonesia ini berbineka tunggal ika, dan secara etika, moral, kehidupan berbangsa, cara-cara yang seperti itu tidak baik, tidak elok, dan jelas akan membangkitkan permusuhan sara, dan permusuhan sara itu berpotensi menghancurkan bangsa ini. Itu yang saya tentang. Saya kira hanya itu. Saya Kristianto Yen Oni, salam hormat buat semuanya. Terima kasih.